Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hasil dan nilai kebudayaan masyarakat pada masa praaksara. Nah, materi ini adalah materi terakhir untuk bab 2 ya, tentang masa praaksara. Jadi mohon diperhatikan ya, dan dimohon untuk materi-materi sebelumnya silahkan dibaca kembali dan diingat-ingat kembali. Oke, langsung saja untuk hasil dan nilai kebudayaan masyarakat pada masa praaksara akan kita pelajari pada materi kali ini. Nah, untuk yang pertama ialah tentang perkembangan teknologi sederhana. Nah, pada perkembangan teknologi sederhana ini, masyarakat praaksara mulai mengenal yang namanya api. Jadi di sini mulai menemukan api. Nah, diperkirakan api telah dikenal pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau pada masa Mesolitikum. Nah, manusia pendukung pada masa Mesolitikum ini adalah manusia purba Homo erectus dengan cara membenturkan dua buah batu secara bersamaan. Nah, kemudian pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan, kemudian dijadikan lahan dengan cara slash and burn, yaitu menebang pohon besar dan membakarnya. Nah, saat ini pun juga masih banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan teknik slash and burn, yaitu menebang pohon dan membakarnya. Walaupun saat ini cara tersebut dirasa cukup berbahaya ya teman-teman ya, karena dapat menyebabkan kebakaran hutan. Nih, jadi mulai menemukan api ya, pusat perkembangan teknologi sederhana. Kemudian mulai menemukan peralatan dari batu dan juga tulang. Nah, kurang lebih pada masa Paleolitikum 600.000 tahun lalu, manusia jenis Homo ajacensis dan Homo soloensis sudah menemukan alat-alat dari batu dan tulang yang berfungsi untuk mengumpulkan makanan. Nah, biasanya alat dari batu dan tulang ini dinamakan dengan kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Nah, kenapa kok dinamakan dengan kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan? Karena memang ditemukan di daerah Ngandong dan di daerah Pacitan. Nih, jadi sudah dapat membuat peralatan dari batu dan juga tulang. Adapun teknik yang digunakan yaitu sudah mulai berkembang, mulai dari teknik pemangkasan. Teknik pemangkasan itu berarti ya memangkas batu itu agar lebih tajam. Sama dengan teknik Levallois, yaitu pemangkasan ujung atau pinggir agar tajam. Nah, kalau untuk teknik Levallois ini menggunakan ukuran-ukuran tertentu itu ya. Kemudian juga teknik umpan. Jadi teknik-teknik ini sudah mulai digunakan pada masa praaksara. Kalau teknik paling awal kan teknik pemangkasan, kemudian berkembang ke teknik Levallois dan berkembang lagi ke teknik umpan atau teknik mengasah, jadi lebih halus lagi. Kemudian, perkembangan teknologi sederhana selanjutnya ialah pembuatan tempat tinggal. Karena kan pada masa awal tuh ya, masa berburu dan meramu itu sebenarnya sudah mengenal tempat tinggal walaupun sangat sederhana, yaitu dari kulit binatang maupun dari tanaman-tanaman. Kemudian mulai berkembang lagi dengan di gua-gua. Nah, hidup di gua-gua ini sudah dimulai di masa Mesolitikum walaupun masih semi nomaden atau berpindah-pindah juga. Dibuktikan dengan adanya Abyssos ya. Bukan Abyssos tapi Bakson Huabin. Nah, Bakson Huabin ini adanya gua-gua di tepi pantai dan juga gua-gua di daerah pedalaman. Karena masih semi nomaden di zaman Mesolitikum sehingga berpindah-pindah dari pantai kemudian ke
daerah pedalaman gonta-ganti terus seiring dengan perkembangan zaman. Nah, pada masa Neolitikum mulai mengenal namanya Keukenmodinger sama AB Sosros. Nah, Keukenmodinger ini adalah ini ya, tumpukan sampah dapur berupa kulit kerang yang biasanya berada di belakang goa. Nah, goanya ini disebut dengan Abyss Sosros. Abyss Sosros itu semacam goa atau ceruk yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia purba. Nih, ini adalah gambar Abyss Sosros dan juga Keukenmodinger. Kemudian mulai mengenal peralatan gerabah. Jadi semenjak ditemukannya api, mulai pula berkembang yaitu bisa membuat alat-alat dari gerabah. Nah, gerabah ini sudah dikenal sejak masa bercocok tanam. Namun, tekniknya masih sederhana yaitu dengan teknik tetap. Teknik tatap sehingga hasilnya masih kasar dan tebal. Kemudian ini adalah contoh-contoh gerabah yang dihasilkan pada masa itu berupa periuk, cawan, piring, dan juga alat-alat pendupaan. Nah, pada masa perundagian, tekniknya pun sudah mulai berkembang sehingga barang yang dihasilkan sudah mulai halus. Kemudian juga sudah dapat membuat peralatan dari logam. Nah, teknik ini disebut sebagai kebudayaan Dongson, yaitu membuat alat-alat dari logam. Nah, di Indonesia sendiri, logam-logam yang banyak digunakan ialah berupa besi dan juga perunggu. Sebenarnya, kalau di luar Indonesia, zaman logam itu dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman besi, perunggu, dan juga tembaga. Sedangkan di Indonesia hanya mengenal 2 saja, yaitu zaman besi dan juga zaman perunggu. Gitu. Nah, di sini ada teknik-teknik pembuatan logam. Nah, ada 2 teknik pembuatan pengolahan logam ini. Yang pertama dengan teknik Ecir-Perdue dan juga yang kedua teknik bivalve. Nah, teknik yang pertama adalah teknik Ecir-Perdue, yaitu teknik cetak lilin. Yang mana menggunakan lilin, kemudian lilin itu dibungkus dengan tanah liat. Nah, setelah itu dilubangi bagian bawah, lalu diisi dengan besi panas atau logam panas. Sehingga cairan lilin itu akan meleleh digantikan dengan logam tadi. Gitu. Ditunggu hingga kering sehingga kemudian tanah liatnya dikelupas. Nah, setelah tanah liat dikelupas, jadilah bentuk yang diinginkan sesuai dengan cetakan lilin tadi. Kemudian teknik bivalve yaitu teknik disebut juga sebagai teknik setangkup. Nah, teknik setangkup ini yaitu dengan cara menyatukan 2 buah cetakan. Jadi di awalnya itu udah membuat cetakan dulu. Cetakan itu kemudian disatukan lalu diisi dengan logam itu. Ditunggu mengeras kemudian dibuka lagi. Nih, nah ini adalah contoh-contoh gambar dari alat-alat dari logam. Kemudian juga sudah mengenal sistem kepercayaan. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem kepercayaan. Ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Sistem kepercayaan ini mulai berkembang pada masa megalitikum dengan dibuktikan adanya alat-alat untuk pemujaan. Nah, di sini ada animisme. Animisme yaitu animisme adalah menyembah roh nenek moyang. Kemudian dinamisme itu adalah menganggap benda-benda yang mempunyai nilai magis. Kemudian ada totemisme yaitu menganggap binatang dengan kekuatan suci. Binatang itu sebagai binatang yang suci. Nah, contohnya di Papua yang menganggap kalau kadal itu binatang yang suci gitu. Jadi ada 3 kepercayaan ini, animisme, dinamisme, dan juga totemisme. Kemudian di sini ada penguburan jenazah. Jadi sudah mulai mengenal penguburan jenazah, yaitu penguburan secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu
ini dimasukkan dalam peti dan dikubur dalam tanah. Kalau yang tidak langsung ini ditaruh, kemudian nanti kalau sudah menjadi kerangka dibersihkan dan ditaruh di dalam wadah tertentu. Kalau contohnya ini ya, kalau yang secara langsung itu ada di Gilimanuk, yang secara langsung itu di Anyer, Rembang, kebanyakan di Jawa ya. Kalau yang tidak langsung itu kebanyakan di luar Jawa. Contohnya di Sumba seperti ini. Ini adalah contoh tradisi yang sangat unik sekali. Kalau disebutnya mayat berjalan ya, mungkin kalau udah ada yang pernah kesini main-main lihat-lihat, ini sangat bagus ya tradisinya. Jadi nanti ada tradisi semacam mengganti baju terhadap mayatnya gitu. Mungkin bisa datang ke sini besok. Kemudian selanjutnya juga ini ada benda-benda pemujaan. Nah, benda-benda pemujaan ini diantaranya ada menhir. Menhir ini berupa tugu batu sebagai tempat untuk pemujaan. Gitu. Kemudian ada punden berunda. Nah, punden berunda ini adalah tempat pemujaannya. Jadi tempatnya itu kayak undak-undakan gitu. Nah, biasanya ini ya, kalau kita lihat itu contohnya hampir mirip dengan Candi Borobudur yang berundak-undak gitu. Kemudian ada juga dolmen, itu ini meja untuk pemujaan. Jadi mejanya itu untuk menaruh sesaji biasanya. Kemudian ada waruga. Waruga itu ada kuburannya, kubur batu. Kemudian ada sarkofagus, yaitu peti kubur batu. Ini gambar-gambarnya ya. Lalu ada nilai-nilai kebudayaan praaksara. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang kita dapat dari pembelajaran masa praaksara? Yaitu pertama adalah nilai kreativitas. Nah, di sini kreativitas dari bangsa zaman dulu masa praaksara itu harus kita tiru, yang mana bisa memanfaatkan alat-alat, membuat alat-alat dari batu, dari tulang, sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, seperti hanya sekarang, kita dituntut untuk kreativitas dalam menyikapi perkembangan zaman gitu. Jadi sebagai siswa harus kreatif dalam menyikapi perkembangan zaman saat ini. Bagaimana sih cara mengatur belajar yang baik? Bagaimana cara mengatur agar tetap sehat, terjaga? Seperti itu harus kita pikirkan, kita asah kreativitas kita. Kemudian yang kedua, belajar dari alam dan lingkungan. Nah, hampir sama dengan kreativitas ya. Jadi kita juga harus belajar dari alam sekitar kita, lingkungan kita. Apa yang ada skill kita itu memberikan kita pembelajaran gitu. Jadi kalau misalnya keadaannya seperti ini, misalnya dalam kondisi pembelajaran daring seperti ini, ya kita harus berusaha bagaimana caranya agar kita tetap bisa fokus belajar dalam kegiatan belajar daring seperti ini gitu. Kemudian juga hubungan sosial yang harmonis. Nah, di masa praaksara dulu kan mereka hidup secara berkelompok untuk mencari keuntungan agar bisa hidup bersama gitu. Nah, seperti sekarang kita juga harus menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan sesama manusia, karena kan sejatinya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan bantuan orang lain gitu. Makanya kita harus menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain di sekitar kita. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Apabila banyak kekurangannya mohon maaf. Semoga materi tentang masa praaksara dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Jadi untuk bertanya. Cukup sekian pertemuan bab 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.